Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, bangsa Indonesia merdeka karena perjuangan para pahlawan. Pahlawan-pahlawan yang berjuang dari kungkungan penjajahan berasal dari berbagai latar belakang. Salah satunya dari kalangan pesantren. Siapa sajakah pahlawan dari kalangan pesantren? Simak ulasannya dalam video ini dan tonton hingga akhir. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syiar Islam. Kiai Haji Hashim Asy'ari. Pahlawan nasional pertama dari kalangan pesantren adalah Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Beliau lahir di Demak pada 10 April 1875. Beliau adalah pendiri Nahdlatul Ulama atau NU. Selain mendirikan NU, beliau juga adalah pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang pada tahun 1899. Kiai Haji Hashim Asy'ari ditetapkan sebagai pahlawan nasional tanggal 17 November 1964. Beliau berjasa melawan penjajah di Surabaya. Selain itu, pendiri NU ini juga dikenal dengan resolusi jihad untuk umat Islam dengan fatwa bahwa setiap orang dewasa yang berada dalam radius kurang lebih 90 km dari medan pertempuran melawan penjajah wajib berperang. Resolusi jihad ini dikeluarkan pada tanggal 22 Oktober 1945. Hal ini pun menjadi pembakar semangat juang para santri dalam mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dari sekutu yang mencoba mengusik kembali kemerdekaan bangsa. Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pahlawan nasional kedua dari kalangan pesantren adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau yang lahir di Yogyakarta 1 Agustus 1868 adalah pendiri Muhammadiyah. Beliau sangat berjasa dalam membangkitkan semangat umat Islam dan sadar akan statusnya sebagai bangsa yang terjajah. Kiai yang dikenal juga dengan nama Muhammad Darwisi ini ditetapkan sebagai pahlawan nasional tahun 1961. Kiai Haji Wahid Hasyim. Kiai Haji Wahid Hasyim adalah ayah dari Presiden Indonesia keempat Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Beliau lahir di Jombang 1 Juni 1914. Ayahanda Gus Dur ini merupakan salah satu anggota Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Beliau juga masuk dalam anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Selain itu, beliau juga pelopor masuknya ilmu pengetahuan ke dunia pesantren. Ada banyak terobosan-terobosan yang diciptakan dalam bidang pendidikan. Beliau menganggap bahwa ilmu pengetahuan saja tidak cukup. Perlu adanya ilmu agama yang dimasukkan dalam kurikulum pendidikan. Berkat jasa-jasanya, gelar pahlawan nasional melekat pada tanggal 17 November 1960. Kiai Haji Zainal Arifin. Kiai Haji Zainal Arifin lahir di Baru, Sumatera Utara 2 September 1909. Jasa beliau untuk bangsa Indonesia sangatlah banyak. Beliau pernah menjadi Perdana Menteri Indonesia, Ketua DPR GR, dan merupakan salah satu pimpinan Nahdlatul Ulama. Beliau juga turut andil dalam pembentukan pasukan semi-militer Hizbullah. Selain itu, beliau adalah anggota Badan Pekerja Komite Nasional Pusat. Berkat jasa-jasanya, beliau ditetapkan sebagai pahlawan nasional tanggal 4 Maret 1963. Kiai Haji Zainal Mustafa. Kiai Haji Zainal Mustafa lahir 1 Januari 1899. Beliau adalah pahlawan yang terang-terangan melawan penjajah. Tindakan-tindakan beliau berseberangan dengan Belanda. Oleh karena itu, beliau biasanya diturunkan dari mimbar oleh kiai yang pro terhadap Belanda. Ketika penjajah Belanda diganti Jepang, ia tetap menolak. Menurut beliau, Jepang lebih berbahaya daripada Belanda. Karena itu, beliau dan santrinya mengadakan perang dengan Jepang. Karena beliau pula lah bangkitlah semangat membela negara dari kalangan santri. Akhirnya ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tahun 1972. Pangeran Diponegoro.
Pangeran Diponegoro adalah anak sulung dari Sultan Hamengkubuwono III. Beliau lahir 11 November 1785. Beliau memiliki taktik perang gerilya yang ditakuti Belanda. Dengan taktik keluar masuk hutan, muncul secara tiba-tiba pada malam hari dan melakukan serangan. Belanda menghabiskan banyak uang untuk bisa menangkap Pangeran Diponegoro. Namun usaha itu tak membuahkan hasil. Cara licik pun dilakukan oleh Belanda demi menangkap Pangeran Diponegoro. Belanda mengajak berunding, namun perundingan gagal. Disitulah Pangeran Diponegoro ditangkap. Tahun 1973, Raden Mas Antawirya yang lebih dikenal dengan Pangeran Diponegoro ini diakui sebagai pahlawan nasional karena jasanya. Kiai Haji Nur Ali. Pahlawan nasional ini lahir di ujung harapan Bekasi, Jawa Barat pada tahun 1914. Beliau dijuluki Singa Karawang Bekasi karena banyaknya perang yang beliau jalani. Salah satunya adalah perang melawan sekutu Inggris di Pondok Ungu tahun 1945. Beliau juga berjasa karena mendirikan markas pasukan semi-militer Hasbullah. Beliau pun ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada 9 November 2016 berkat jasa-jasanya. Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin. Lewat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 90/TK tahun 2016 tanggal 3 November tahun 2016, Kiai Haji Raden dianugerahi gelar pahlawan nasional. Ulama yang lahir di Mekah tapi berdarah Madura ini banyak memberikan sumbangsi berdirinya Republik Indonesia. Kiai As'ad berperang mengusir para penjajah dari tanah air. Beliau memimpin pasukan keluar masuk hutan dan membangun kekuatan melawan penjajah. Tak hanya itu, beliau juga berjasa di bidang pendidikan. Beliau membangun pesantren bersama ayahnya tahun 1914. Kiai Haji Wahab Hasbullah. Dalam perjuangan meraih kemerdekaan, beliau menjadi pemimpin Laskar Hizbullah atau Mujahidin sebagai panglima. Beliau juga tak ketinggalan ikut melawan penjajah Jepang. Ulama yang lahir pada 31 Maret 1888 di Jombang, Jawa Timur ini adalah seseorang yang berpandangan modern. Dakwanya dimulai dengan media massa, yaitu Harian Umum Suara Nahdlatul Ulama atau Suara NO dan Berita Nahdlatul Ulama. Berkat jasa-jasanya, beliau diangkat sebagai pahlawan nasional pada 7 November 2014. Kiai Haji Abdul Halim. Kiai Haji Abdul Halim atau lebih dikenal sebagai Kiai Haji Abdul Halim Majalengka, lahir di Jatiwangi, Majalengka 26 Juni 1887. Beliau adalah seorang tokoh pergerakan nasional, tokoh organisasi Islam dan ulama yang terkenal toleran dalam menanggapi perbedaan pendapat antar ulama. Pada masa pendudukan Jepang, beliau diangkat menjadi anggota Chuo Sangiin, semacam Dewan Perwakilan. Pada Mei 1945, ia pun menjadi anggota BPUPKI yang tugasnya menyiapkan segala sesuatu yang kaitannya dengan pembentukan negara. Setelah Republik Indonesia berdiri, beliau akhirnya diangkat sebagai anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Daerah Cirebon. Ketika Belanda melancarkan agresi militer pada tahun 1948, beliau aktif membantu kebutuhan logistik bagi pasukan TNI dan gerilyawan. Sesudah kemerdekaan pun beliau masih aktif di organisasi keagamaan dan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat. Beliau pun ditetapkan menjadi pahlawan nasional sesuai dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 041/TK tahun 2008 pada tanggal 6 November 2008. Nah, sahabat beriman, itulah beberapa pahlawan nasional yang berlatar belakang pesantren. Kemerdekaan Indonesia diraih atas kerja keras para pahlawan dari semua kalangan. Mereka tak memandang suku, ras, dan agama. Yang mereka perjuangkan adalah kebebasan dari penjajahan bangsa asing. Oleh karena itu, sudah sepatutnya menghargai jasa para pahlawan karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.